Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Icon Talks atau kerennya Icon Live Solution. Jadi Icon itu iChat Conference. Ya, jadi kita waktu itu Icon Ramadan, kemudian diteruskan setelah di bulan Syawal ini di ujung. Nah, mohon kami juga mewakili ICAP, mohon maaf lahir dan batin, karena ini di ujung Syawal ya, masih Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum, terutama Bu Wahyu ya, Iya, mudah-mudahan sama-sama. Wahyu tetap sehat ya, dan Amin, rekan-rekan amin, amin. semuanya tetap sehat dalam menghadapi krisis wabah ini. Tapi Iya, kita tidak di tengah krisis ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa, iya, terutama di udara. Nah, ini kita di Zoom ada banyak, makin hari makin banyak peminatnya, jadi kita bisa belajar di rumah sambil duduk, iya, diem, iya, merenung, dan banyak iya. sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Ya, Amin, amin, dalam amin. 1,5 jam kita akan ada sharing tentang diskusi tentang bagaimana menghadapi pandemi ini dalam posisi new normal itu seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang efektif yang akan disampaikan oleh Dr. Wahyu Suprapti. Baik, sebelum ke sana kita membaca basmalah terlebih dahulu bagi yang Muslim dan yang agama lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kami kasih tahu tentang kurikulum sekilas kepada Dr. Wahyu. Dr. Wahyu Suprapti ini adalah kalau di EFD gelarnya JET atau punya sertifikat di EFD for Trainer, dan seorang Widya Iswara ahli utama di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan beliau seorang profesional trainer yang berlatar belakang pendidikan sarjana psikologi dan doktor dalam bidang manajemen SDM. Jadi kalau di bidang trainer, mungkin beliau sudah tidak asing lagi karena udah jam terbangnya cukup tinggi banget, karena beliau senior yang banyak ngasih inspirasi di bidang SDM. Kemudian di tengah kesibukan beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, antara lain adalah Certified Master NLP, Certified Hypnotherapy, serta Certified EFT Trainer, dan yang lain-lain. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami berikan kesempatan kepada Dr. Wahyu untuk memberi bahan kepada kami supaya kami punya pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan efektif di tengah new normal ini. Monggo Bu Wahyu, silakan. Oke, matur nuwun Pak Agus, Dokter Agus. Katanya sekarang nggak boleh bilang Pak ya. Enggak, itu kalau yang Bu, yang Selasa Rabu itu. Oh, yang Selasa Rabu Kalau ya. sekarang boleh Pak, Bu, Mbak juga Oh boleh. gitu ya. Iya, kan nggak enak kalau nggak panggil Pak gitu. Masa mau bilang Mas Iya. Agus gitu ya. Itu kebiasaan nanti Bu, hari Selasa dan Kamis Bu. Oh, Kalau hari sekarang Selasa dan boleh. Kamis ya. Oh, sekarang boleh ya. Oke, Enggak, baik. Terima ya. kasih. Izinkan saya share terlebih dahulu, Pak. Ya, monggo. Cukup kelihatan Ibu dan Bapak yang saya cintai? Kelihatan Bu, kelihatan. Baik, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa mengisi buku kehidupan kita lagi. Iya, kalau dalam kebiasaan kita ini merupakan habit yang ketujuh, yaitu asahlah gergaji Anda. Setiap saat kita harus mengasah gergaji kita. Kita sama Allah dikasih bermacam-macam gergaji. Ada gergaji kecerdasan intelijensi, ada gergaji kecerdasan emosi, ada gergaji kecerdasan spiritual, ada gergaji kecerdasan ketahan malangan atau adversity intelligence, ada gergaji yang terkait dengan physical intelligence, dan tidak kalah penting adalah gergaji spiritual intelligence. Saya berterima kasih kepada salah seorang teman kita yang ada di grup EFT Islami yang mengeserkan ke kita
bagaimana sih memperbaiki tajwid kita dan juga menghafal ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kami sudah 4 hari ini menjadi salah seorang peserta. Ternyata malu banget, tajwidnya masih banyak yang salah. Yang harusnya 5 harokat, baru sampai 4. Aduh, malu banget gitu ya. Ya, padahal itulah nanti yang akan menemani kita di kuburan kita. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah. Karena kalau saya lihat di sini sudah mencapai 40-an ya Pak Agus ya. Keren banget ini teman-teman. Ada teman kami juga yang dari Sulawesi, ada juga yang dari Kalimantan. Wow, ada juga yang dari Kementerian Agama kalau nggak salah. Itu ada juga Mbak Catur. Mbak Catur itu orang Jawa tapi sudah berada di Kalimantan sudah cukup lama. Pak Asep, mohon maaf, saya duluan nih Pak Asep. Baik, Ibu dan Bapak yang saya cintai, kita akan mengupas, sama-sama kita kupas bersama tentang 8 kebiasaan efektif dalam menyikapi new normal. Walaupun dalam bahasa Indonesianya itu sudah ada sekarang, bukan lagi new normal, tetapi titik beratnya adalah kebiasaan baru. Nah, Ibu dan Bapak yang saya cintai, di sini kalau kita berbicara tentang new normal, berarti ada primadona yang sangat luar biasa saat ini. Yang pertama adalah COVID-19, itu menjadi artis, malah melebihi artis tuh. Kemudian yang kedua, kata new normal itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, maka kita mau masuk yang mana? Mau menjadi orang-orang yang pasif saja terhadap new normal atau kita akan melakukan sebuah perubahan-perubahan. Tentunya kita akan mencoba untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Sebenarnya 8 kebiasaan yang efektif ini bukan baru, tapi sudah lama ada. Bahkan sekarang bukunya itu sudah dicetak sampai dengan teman-teman di sana oplahnya sudah banyak banget nih. Kalau kita lihat dari sini, pertama kali diterbitkan tahun 89, sudah sampai 15 juta kopi dengan 38 bahasa. Dulunya hanya 7 kebiasaan efektif, kemudian mulai tahun 2004 menjadi 8 kebiasaan yang efektif. Apa sih sebetulnya new normal itu? Nah, saya kutipkan dari Bapak Ahmad Yulianto, juru bicara penanganan COVID-19. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan new normal adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Nah, di mana di sini masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona. Jadi Bapak dan Ibu baik sebagai pegawai atau sebagai pengusaha atau sebagai ibu rumah tangga dengan adanya COVID-19 ini harus tetap menjaga produktivitas. Karena kita harus menghadapi itu, kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang tidak menuju kepada kebaharuan. Nah, di sini adalah perlu kita menjaga produktivitas kita. Baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, maupun kita sebagai pegawai negeri sipil kalau kita sebagai pegawai atau kita sebagai yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Baik, itu adalah kalau kita berbicara new normal menurut pandangan Bapak Ahmad Yurianto, beliau adalah juru bicara penanganan COVID. Ahli lain mengatakan bahwa yang disebut dengan new normal, menurut Dr. Triwidedo W. Utomo, beliau adalah seorang Deputi Kajian Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara, beliau mengatakan bahwa new normal adalah sebuah tradisi baru yang baik, yang secara terpaksa. Ada pertama kali kita terpaksa atau sukarela dipraktekkan secara kolektif sebagai dampak penyebaran virus corona. Jadi di sini adalah sebuah
tradisi-tradisi baru. Nah sekarang dengan adanya webinar ini sebenarnya juga merupakan tradisi baru untuk mengasah gergaji kita masing-masing. Mungkin selama ini kita untuk mengasah gergaji, kalau saya targetkan sebulan sekali, saya harus ikut training selama bukan bulan pandemi ini. Tapi sejak 3 bulan terakhir ini, saya tidak ada hari tanpa mengasah gergaji saya. Karena dalam hal ini adalah setiap saat saya menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi saya. Alhamdulillah kebetulan juga sering diundang sebagai narasumber. Dengan menyiapkan itu semua, berarti saya sudah mengasah gergaji saya. Dan tidak kalah penting, 15 menit nih Pak Agus, saya sekarang kalau setiap hari harus keluar, harus berjemur. Nah kan ada polemik tuh, dari jam 8 atau jam 9 atau jam 10, saya tidak mau melihat itu, yang jelas jam 9 saya harus keluar, saya harus berjemur. Itu adalah new era juga, kebiasaan juga. Yang biasanya keluar tidak pakai masker, saya harus pakai masker. Itu juga merupakan new era. Yang biasanya jam 6 saya harus sudah keluar dari rumah untuk menuju ke kantor. Sekarang saya jam setengah 8 sudah siap. Mohon maaf, saya walaupun di rumah saya juga pakai pakaian yang biasa saya pakai untuk kerja. Kenapa? Untuk memotivasi diri saya bahwa di sini adalah work from home, bekerja di rumah. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan pekerjaan kantor. Saya tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Namanya sudah work from home. Itu juga merupakan new normal, merupakan kebiasaan-kebiasaan baru. Ibu dan Bapak yang saya cintai, nah sekarang pertanyaannya adalah, sekarang Bapak dan Ibu gimana? New normalnya seperti apa? Tradisi baru apa yang Bapak Ibu lakukan selama work from home? Nah, atau bagi ibu-ibu yang ada di rumah tangga, kebiasaan baru apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Ya, biasanya suka ke pasar atau belanja, di depan ada tukang sayur misalnya, sekarang belanjanya online. Bahkan ada beberapa teman yang justru malah beliau menyediakan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, sehingga beliau cukup menawarkan di grup WA di komplek. Nah ini sudah punya spesialis sendiri-sendiri, itu juga new normal yang produktif yang mereka lakukan. Nah, teman-teman yang saya cintai, nah bergerak dari new normal itu, pertanyaan yang mendasar adalah apakah kira-kira 8 kebiasaan efektif yang dicetuskan oleh Stephen Covey itu bisa dipakai dalam menghadapi new normal? Kalau saya pribadi itu sangat bisa. Dan beberapa sudah saya sharingkan di beberapa tempat seperti di Kalimantan Barat waktu itu sudah, kemudian Kalimantan Selatan juga pernah kami berikan walaupun itu dalam bentuk daring, kemudian di orangnya, kalau saya bilang orangnya tegaan sedunia. Baik, Ibu dan Bapak yang saya cintai, kenapa saya mengatakan orang Makassar tegaan sedunia? Siapa yang akan menjawab? Ayo. Pak Agus bisa Bu lihat tolong di ini Pak Agus, di mute-kan Pak. Kayaknya beliau senyum-senyum soalnya. Menurut saya, Ya? pengalaman saya dulu pernah ke sana, Ya? semua binatang tuh bisa dimakan sama mereka di sana. Jadi tikus itu adalah makanan yang sangat amazing kalau menurut mereka di sana. Jadi ya, kadang menurut saya sih serem karena tidak terbiasa ya Bu ya. Seperti itu. Iya, iya. Ya, baik. Wah, ini yang dari Makassar marah nggak nih? Nih ya. Kalau saya sederhana ini, Bu ya. Kenapa sih orang Makassar itu tegaan sedunia? Ya karena saudara saja di gitu. Saya cinta itu tega banget gitu.
Tapi kalau ada nggak di grup kita ini yang dari Banyuwangi? Kenapa orang Banyuwangi disebut tidak sopan nih? Wah, ini biasanya Banyuwangi itu rivalnya sama dari Sunda nih. Pak Asep nih mau menjawab nih Pak Asep. Kenapa sih? Maksud pan ya, ya, kita ngecas bukan hanya dari aspek ini, Pak. Aspek emosi juga ya. Ya, kenapa? Ah, ini Pak Wartono nih. Pak Wartono itu dari daerah sana nih, pasti tahu kenapa orang Banyuwangi itu kok orangnya tidak sopan sedunia. Iya, oke. Wah, apa Pak Wartono? Monggo, masih ya luar biasa deh Pak Wartono nih. Mohon bantuan Pak Agus untuk di-mute untuk Pak Wartono, Pak. Iya. Ya, silakan Pak Wartono. Dr. Wartono beliau MMPD nih. Ya hobinya ngasah gergaji terus ini. Mana-mana ketemu ibu kita luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa ibu. Alhamdulillah. Ingat saya dulu diajari ibu juga dulu saya lupa ibu ya. Oh gitu ya, lupa ya. Di Samarinda dulu itu. Oh iya. Itu, kalau nggak salah genteng-genteng kali gitu loh bu, lupa. Oh iya betul. Ya. Saya mau maaf gitu. Terima kasih. Baik. Kenapa sih orang Banyuwangi itu orangnya kasar ke Banyuwangi lewat genteng. Orang yang lewat genteng kan berarti nggak sopan dong gitu kan. Ya karena sebelum sampai Banyuwangi ada kota yang disebut dengan kota genteng. Kalau yang nggak tertawa berarti ilmu budaya sudah lupa. Ya, dan kenapa orang Malang disebut dengan orangnya sangat sopan-sopan? Karena kalau pulang ke Malang itu pasti lewat lawang, lewat pintu. Kan berarti sopan-sopan itu. Oke, baik. Kembali lagi ke laptop, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu dan Bapak yang 8 habits ini bisa kita pakai sebenarnya ada buku yang bagus sekali yang ditulis oleh teman kita dari Kalimantan. Beliau menulis buku 7. Ini sebenarnya juga meng-ATM-in dari Stephen Covey, tapi beliau dititik beratkan dari di sini Stephen Covey itu ternyata dan dulunya hanya 7 aja, hanya 7 saja. Sehingga beliau dulu pertama kali juga membaca hanya 7, sehingga di sini juga 7 habits for Islami. Oke, baik Ibu dan Bapak yang saya cintai. Nah, 7 kebiasaan yang efektif itu apa saja? Yang pertama adalah be proaktif. Jadilah orang yang aktif. Pak Agus tadi salah satu contoh be proaktif. Menjadi seseorang yang proaktif dalam kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah begin with the end in the mind. Mulailah dari tujuan akhir. Atau juga dikatakan bahwa start from the end. Mulailah dari tujuan akhir Anda. Kalau Anda ingin melangkah, maka mulai dari tujuan akhir Anda. Sehingga kenapa ya sering banyak membahas baik di NLP maupun juga di EFT atau juga di hipnoterapi itu ada yang membuat goal setting. Ya. Kemudian yang ketiga adalah be priority, buat prioritas. Yang keempat adalah berpikir menang-menang. Yang kelima, seek ways to understand. Pahami orang lain terlebih dahulu, kemudian
Kalau kita sudah memahami orang lain, insya Allah orang lain itu juga akan memahami kita. Yang keenam adalah sinergi. Yang ketujuh adalah servant the soul. Asahlah gergaji Anda. Dan tidak kalah penting, yang kedelapan adalah find and help. Menemukan keunikan diri Anda dan membantu orang lain menemukan keunikannya. Baik Ibu dan Bapak yang saya cintai, kita akan coba bahas satu persatu dari habits tersebut. Nah, misalnya di sini ada tetangga Anda teridentifikasi menderita COVID-19 dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Anaknya 4 orang berada di rumah. Mereka selalu keluar rumah karena tidak ada yang mengawasi. Bagaimana reaksi Bapak dan Ibu? Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk menuliskannya di chat room-nya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Bagaimana dan Ibu menderita COVID dan mereka bawa ke rumah sakit, tapi di rumah tinggal 4 putranya, putra-putri yang mereka sering keluar rumah tanpa pakai masker. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Silakan ditulis di room chat-nya Ibu. Persilakan. Waktu 1 menit saja untuk menulis di room chat. Oh subhanallah, sudah 44 ya. Yap. Monggo, ada yang menuliskan di chat, room chat-nya? Oke. Segera lapor RT, luar biasa Pak Asep, ini proaktif banget nih. Mengarahkan agar selalu pakai masker dan mengikuti, keren banget. Mengingatkan anak keempatnya menjaga dengan koordinasi dengan, wow keren. Memperingatkan agar dipakai, memberi edukasi, keren banget. Membantu memberikan kesadaran pada anak-anak. Judul bukunya tadi apa Bu? Oh ya nanti ya Pak Ibrahim ya. Baik, kita memposisikan sebagai orang tua mereka, oh keren. Koordinasi untuk melaksanakan secara holistik dan adaptif, keren banget. Nih, kemudian Pak Ngurah ini ikut mengawasi, keren banget nih Pak Ngurah. Kemudian memberikan masker kepada anak-anak mereka, keren banget. Iya, memberi mereka anak-anak kecukupan makan, iya. Umardianti mencoba mendesak dan memperhatikan mereka, memberikan masker dan membantu hal lain mereka perlukan, keren banget. Baik, kami mohon bantuan Bu Susi Tafina untuk menyampaikan ya. Ya, silakan Pak Agus, mohon Ibu bantuan kemudian Ibu Susi Tafina untuk mengungkapkannya. Barangkali bisa diminta. Halo Bu Susi, ada di sana kah? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, memang enggak. Silakan Bu Susi. Kalau menurut saya ini kan sebenarnya keadaan COVID ini kan wabah ya yang didapat dari orang tuanya. Jadi kita yang sebagai tetangganya yang tahu kejadian ini sebenarnya yang memang bukan karena keinginannya mereka, ya kita seharusnya bertanggung jawab dengan anak-anaknya secara tidak langsung ya, dengan gimana anak-anaknya juga terlindungi dengan wabah ini gitu loh ya. Itu memang tanggung jawab kita ya sebagai kita hidup dengan sosial ya, sesama manusia memang harus saling membantu. Jadi memang kita harus membantu karena anaknya orang tua yang tidak ada, kita memberi kecukupan dalam hal kebutuhannya mereka, dan kita memberi pengarahan lah efek dari akibat dari COVID ini agar mereka juga ikut waspada dan menerima keadaan yang mereka hadapi gitu loh Ibu. Begitu menurut saya. Keren. Terima kasih, luar biasa sekali. Nah, satu lagi nih, kayaknya saya kenal nih dengan Pak Ulin nih. Iya, kita memposisikan sebagai orang tua mereka. Maksudnya gimana ini Pak Ulin? Halo, adakah di sana Pak Ulin? Halo, tidak ada? Oke. Baik. Wow. Belum ada nih.
Pauline lagi. Baik, satu. Kalau nggak salah. Silakan Pak Sadek. Are you hear me? Pak Sadek, monggo. Yeah. Terima kasih Pak Agus. Ya. Pak Sadek ini sebentar. Silakan Pak Sadek, bisa. Satu ini Silakan Pak Sadek. Alhamdulillah, sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Halo. Gimana tanggapan Pak Sadek terhadap Pak Sadek bisa ini? Halo. Oh ya, ya. Ya. Ya, putus. Ya. Masker kepada anak-anak mereka. Maksud Bapak gimana nih? Oh ya, bisa saja mereka keluar tidak pakai masker karena tidak disediakan masker. Maka saya tadi saran sebaiknya yang melihat bukan saja menegur, tapi coba berikan masker dan beritahu cara memakai masker gitu. Menurut saya. Baik, keren banget ya. Kita beri semangat. Nah, Ibu dan Bapak yang saya cintai, ini yang disebut dengan habits yang pertama, yaitu be proaktif. Jawaban teman-teman yang ada di grup chat tadi, semua menuju kepada proaktif, bukan reaktif. Kalau reaktif, itu selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan, menyalahkan COVID, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan anak-anaknya. Tidak ada tadi seperti itu. Berarti Bapak dan Ibu termasuk orang yang proaktif. Sudah mengamalkan habit yang pertama, yaitu be proaktif. Proaktif adalah mencari tahu kenapa anak-anaknya suka keluar. Tadi ada. Membantu menyiapkan makanan, ada. Membantu menjadi orang tuanya, ada. Mengingatkan harus isolasi mandiri, ada. Ikut memantau anak-anak yang di rumah dan melaporkan pada tim COVID-19 yang ada di lingkungan. Itu orang-orang yang proaktif. Nah, sekarang kalau kita bawa ke kantor, misalnya, Anda adalah seorang pegawai yang sudah 2 bulan melakukan work from home. Anda mendapat banyak penugasan dari kantor via daring. Apa reaksi Anda? Silahkan ditulis di chat Ibu dan Bapak, waktunya setengah menit saja. Sudah 2 bulan work from home dan Anda mendapat penugasan dari kantor banyak sekali. Sementara Anda sendiri juga harus berperan sebagai guru di rumah karena anak-anak juga school from home. Bukan work from home. Oke, saya akan lihat chatnya di sini. Oke, mencoba mendekati dan memperhatikan mereka. Oke, masih di sini lagi ramai Bu. Oke, kerjakan semampunya. Keren Pak Asep. Pak Haji Asep itu, waduh, sekarang aja beliau sambil melakukan sesuatu ini. Kayak saya kalau lagi webinar begitu juga Pak Asep. Saya kerja sambil mendengarkan gitu, tapi tetap saya videonya saya aktifkan karena saya mencoba untuk dua-duanya selesai. Terima kasih Pak Acep, kerjakan semampunya. Ya, yang lain ada yang ingin menuliskannya di situ? Iya, oke. Oh, Pak Tafib nih. Wow, Ibu Tafib Wahyuni mengerjakan tugas-tugas dengan legowo dan nikmati work from home dengan santai. Keren dan selalu berpikir positif. Oke, berusaha menyelesaikan semaksimal, membuat prioritas mana yang duluan, Pak Sadek. Iya, oke, baik. Baik, mungkin nanti akan banyak. Kami undang Ibu Tafif Wahyuni
untuk menyampaikan dengan kita. Silakan Bu Tafif. Mohon bantuan Pak Agus. Baik Bu Tafif ya. Jin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Iya. Terkait dengan COVID ini juga ada tetangga yang baru di di rapid ternyata reaktif. Nah, ini kita juga sebagai pegawai yang melakukan WFH juga dan banyak tugas juga dari kantor yang mana juga harus daring. Jadi menguji secara daring, responsi dan lain-lain secara daring. Jadi hampir waktu itu tidak ada yang nggak bisa santai sebetulnya dengan daring itu. Dari pagi sampai malam hari, belum lagi kalau kita ngikuti webinar itu. Tapi senang juga sih. Jadi dengan keadaan COVID ini malah kita banyak waktu untuk ikut webinar. Jadi tambah pengetahuan dan lain-lain. Juga terkait dengan adanya tetangga yang reaktif, ya kita sebagai tetangga yang baik ya ikut membantu, ya membantu dalam untuk belanja makanan dan juga memberikan edukasi aktif. Ya, karena kalau di kelompok kita ini nggak ada tuh jawaban yang reaktif, pasti semua lebih proaktif. Oke, baik. Ibu dan Bapak yang saya cintai, nah ternyata betul kita bisa melakukan ini semua dengan be proaktif. Oke, apa sih proaktif? Proaktif itu ternyata lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Jadi yang namanya proaktif bukan hanya mengambil inisiatif, namun juga bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri. Mampu membuat pilihan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi bukan hanya berinisiatif, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap perilaku kita sendiri. Kita mampu membuat pilihan berdasarkan prinsip dan nilai yang berlaku. Orang yang proaktif biasanya tidak mudah tersinggung. Orangnya bertanggung jawab, melakukan perilakunya adalah perubahan, ingin membuat perubahan-perubahan. Kalau membuat keputusan, itu keputusan yang tepat, walaupun belum tentu cepat. Kemudian bahasanya adalah juga bahasa-bahasa proaktif. Misalnya, siap, aku bisa membantu. Maju, lakukan solusi baru. Saya akan melakukan perubahan-perubahan. Itu adalah kata-kata orang proaktif. Dan dia tidak menyalahkan. Itu orang-orang yang proaktif. Nah, kalau kita lihat, mengapa harus proaktif? Kalau kita lihat gambar ini, ada gambar lingkaran luar dan ada gambaran lingkaran yang di tengah. Lingkaran yang di tengah, ini yang disebut dengan lingkaran pengaruh dalam kendali kita. Jadi hal-hal yang dalam kendali kita, hal-hal yang ada di dalam kendali kita, itu adalah kita bisa mempengaruhi sendiri. Kalau Bapak dan Ibu melakukan kendali dalam dirinya, maka Bapak dan Ibu akan menjadi proaktif. Pikiran kita yang mengendalikan. Kemudian perilaku kita yang mengendalikan. Pikiran akan berpengaruh terhadap perilaku kita. Kalau pikiran kita sudah negatif, maka perilaku kita juga cenderung negatif. Oleh karena itu, kita kendalikan dong pikiran kita, karena akan berdampak terhadap perilaku kita. Perilaku yang berulang-ulang akan menjadi habits. Habits yang terus-menerus akan menjadikan sebuah karakter. Sedangkan lingkaran yang berikutnya, ini adalah lingkuran luar. Perhatian tidak dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan. Anak kita nggak bisa mengendalikan. Walaupun kita bisa bicara. Karena anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan. Sungguh pun bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberikan tempat pijak untuk raganya, tapi bukan untuk hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya akan berada di masa depan yang tidak bisa kau jangkau walaupun dalam mimpi.
Artinya dia perhatiannya tidak dalam kendali kita. Walaupun kita bisa mengendalikan, tetapi mungkin karena ketakutan dia. Kemudian pimpinan kita, keluarga, waktu. Oh, waktu bisa dong kita kendalikan. Oke, tadi udah tak ganti, kenapa muncul ya? Mohon maaf, itu berarti nggak nyalain diri saya dong. Dukungan lainnya, lingkungan, sarana prasarana. Seperti misalnya, Bapak dan Ibu bisa bersifat proaktif atau tidak. Tetangga, kami kemarin di komplek belakang, itu ada yang pekerja di rumahnya itu terkena COVID-19. Kemudian yang kerja di rumah, karena kebetulan yang kerja di rumah itu datang pagi, siang, pulang, kemudian nanti sore datang lagi. Saya melakukan be proaktif di situ. Oke, Mak tinggalnya di mana? Saya dekat dengan situ. Oke, apa yang sudah kamu lakukan? Saya nggak deket-deket sama dia. Oke, kamu sudah punya masker? Belum. Oke, inilah masker-masker. Berapa keluarga kamu? Ini tolong nanti dipakai setiap saat ya. Tolong. Karena ini maskernya, masker kain, tolong kamu harus ganti. Harus ganti, dicuci. Habis diganti. Nah, itu berarti saya bersifat be proaktif. Namun, karena kondisinya, lingkungan di lingkungan kami juga tidak mau nanti kalau akan terjadi kena COVID-19, maka kami sepakat di komplek itu menghentikan para pekerja rumah selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itu Ibu dan Bapak, kami tidak ada yang membantu di rumah. Apa yang kita lakukan? Ya, semampu kita. Kita bisa work from home dan ya, apalagi di rumah cuma berdua dengan doi tercinta plus anak-anak pun juga sudah besar gitu kan, sudah punya pekerjaan sendiri. Nah, ini kalau kita melakukan dengan be proaktif. Tapi kalau kita marah, kita kesel, kita jengkel, akibatnya apa? Ingat, marah 6 menit, 6 jam, tubuh tidak imun. Betul atau enggak nih Pak Agus? Soalnya yang dokter nih, teman-teman dokter tolong kalau saya salah dibetulkan. Baik Ibu dan Bapak yang saya cintai, itu yang habits yang pertama, be proaktif. Habits yang kedua adalah merujuk pada tujuan akhir. Begin with the end in mind. Bapak dan Ibu mungkin melihat gambar ada di atas. Ini adalah gambar kuburan. Nah, pertanyaan saya adalah, seandainya suatu saat nanti Bapak dan Ibu, termasuk saya, diambil oleh Sang Pencipta, Bapak dan Ibu ingin disebut sebagai seorang manusia yang seperti apa di akhir kehidupan Bapak dan Ibu. Kami undang untuk menuliskannya di chat itu, waktu yang saya berikan setengah menit saja. Silahkan tuliskan, Bapak dan Ibu ingin menjadi orang baik, Ibu Iin, ya. BPM Kepri, wah subhanallah dari Kepri beliau. Oh Mbak Lia, oke, baik. Terima kasih Pak Agus, dikuatkan, bahagia, meningkatkan imun, terima kasih. Dikenal kebaikannya, Mbak Reni. Ya, pingin menjadi orang yang Allah ridhoi, subhanallah. Orang saleh yang husnul khotimah, luar biasa. Husnul khotimah, bermanfaat, orang yang berguna bagi orang lain, yang menyenangkan dan diridhoi oleh Allah, Pak Ibrahim. Bermanfaat untuk orang lain, ya. Biar memberi manfaat pada orang banyak, ya. Ya, luar biasa. Baik, kami undang Pak Ibrahim. Mungkin kita bisa belajar dari Pak Ibrahim. Mohon bantuan Pak Agus, dipersilakan untuk Pak Ibrahim. Baik Bu, sebentar. Pak Ibrahim silakan dibuka. Iya, sudah ada. Ya. Pak Ibrahim. Silakan Pak Ibrahim. Ya. Ya Pak. Menyimak tadi Pak Ibrahim? Ya, menyimak. Ya, silakan Pak.
Ya, menyenangkan itu artinya memberikan selalu bermanfaat dalam kehidupan, selalu membantu orang lain, membantu orang lain, itu aja sih. Ya, sehingga tadi ada tambahan menyenangkan orang lain dan mendapat ridho dari Allah ya Pak Ibrahim ya. Ya, dengan ikhlas membantu orang, tulus, tidak ada pamrihnya, itu aja. Iya, baik, luar biasa, keren banget nih ya. Mencari ridho Allah, dengan kata lain, tujuan hidupnya adalah mendapat ridho dari Allah dengan cara kita juga bermanfaat. Ada lagi tadi yang mengatakan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya, baik Ibu dan Bapak yang saya cintai. Nah, adalah begin with the end in mind. Cuk pada merujuk pada tujuan akhir. Artinya, di dalam Bapak dan Ibu melangkah dalam kehidupan, maka langkah pertama yang harus kita ayunkan adalah niat kita mencari ridha Allah itu. Langkah-langkah kita selanjutnya, saya akan melangkah hal-hal yang positif sehingga insya Allah diridhoi oleh Allah. Itu berarti Bapak dan Ibu merujuk pada tujuan akhir. Apabila kita di dalam kehidupan kita ini selalu punya the end yang positif, maka insya Allah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga akan positif, positif, positif. Jujur Ibu dan Bapak, sebetulnya teman di webinar ini, maka wow, saya nanti bisa dikatain sekali lancung ke ujian seumur hidup. Orang tak percaya, nanti orang nggak percaya lagi dengan saya. Ibu dan Bapak yang saya cintai, kenapa? Karena kita punya tujuan akhir dalam kehidupan kita. Nah, dari tujuan akhir itu, maka kita juga bisa menentukan skala mencari ridha Allah, maka saya akan mencari prioritas-prioritas yang akan diridhoi oleh new normal. Pada waktu new prioritas yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah. Misalnya, kita bisa mengamati berapa sih pendapatan seorang Gojek selama masa pandemi ini. Kadang-kadang mereka mengirim WA ke saya, pendapatan dia dalam hari itu berapa. Pada waktu awal-awal itu mereka ada yang WA ke saya hanya dapat 8.000. Sehari itu paling banyak dapat 20.000. Tetapi dalam seminggu ini, beberapa WA yang ke saya, ada yang sudah mengatakan, Alhamdulillah Bunda, saya sudah dapat 68.000. Ada yang bisa 100.000. Sekali prioritas kita, maka kita akan memperhatikan mereka apabila tujuan akhir hidup kita adalah minta ridha Allah. Belum work from home. Namanya work from home, bekerja di rumah. Berarti pekerjaan kantor yang kita kerjakan di rumah jam berapa sampai dengan jam berapa? Jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau setengah 8 sampai dengan jam setengah 5 kalau hari Jumat. Dipotong istirahatnya 1 jam siang. Plus kalau saya potong lagi istirahat sehingga sebelumnya saya pakai untuk jam 9 sampai dengan jam 10. Saya coba sampai setengah 10. Untuk olahraga 15 menit, untuk cari muka sama Allah 15 menit. Nah, itu adalah membuat prioritas-prioritas. Kalau kita sudah punya start from the end, sudah punya tujuan akhir,
maka kehidupan kita akan selalu mencari prioritas mana yang lebih utama dari itu. Kemudian untuk mencapai tujuan akhir kita harus berpikir menang-menang. Menang-menang itu adalah tidak mungkin Bapak dan Ibu akan dapat ridho Allah. Tidak mungkin Bapak dan Ibu akan disenangi oleh orang lain dalam kehidupan. Berpikir win and lose. Tetapi kalau kita berpikir menang-menang, insya Allah kita akan sama-sama enak. Sampai sekarang pun juga kebiasaan kita akan selalu baik, selalu ini. Saya tadi Pak Wartono itu ketemu terakhir di Aceh tuh waktu itu. Nah, kenapa beliau kok masih baik terus? Nah, mungkin kita sama-sama win-win solution. Coba bayangkan kalau saat itu Pak Wartono berada di Aceh, yang waktu itu hotelnya sama dengan saya, beliau membutuhkan sesuatu bahan untuk pembelajaran, kemudian saya mengatakan, enak aja Bapak tinggal ngopi aja. Nah, itu berarti terjadi win and lose. Tapi oke, Bapak, apa yang perlu saya siapin untuk Bapak? Apa yang perlu saya bantu? Oke, win-win, menang-menang. Loh, kalau gitu Bu Wahyu lose dong? Enggak. Begitu saya serahkan kepada beliau, kewajiban saya sudah gugur. Karena ilmu yang harusnya saya amalkan, sudah ada orang lain lagi yang mau mengamalkan. Berarti di sini adalah menang dan menang. Kolaborasi, bukan kompetisi. Rezeki saya juga nggak akan diambil orang lain. Karena semua makhluk hidup sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha mencapai keuntungan bersama didasarkan saling menghormati. Berpikir menang-menang berarti bahwa kesepakatan atau solusi memberikan kepuasan dan timbal balik dari keduanya. Ibu dan Bapak yang saya cintai, kayaknya menang-menang itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk diaplikasikan. Salah satu contoh, misalnya, Bapak dan Ibu ingin pulang ke rumah, kemudian pakai Grab taksi, dilihat di situ, 100.000. Begitu sampai tujuan, Bapak dan Ibu membayar 100.000. Ini berarti win-win solution. Namun, apabila Bapak dan Ibu, waktu itu saya pernah itu Bapak dan Ibu, sampai di kantor, harusnya saya membayar 95.000, tapi di OVO ternyata uangnya kurang. Kemudian saya juga lupa tidak bawa dompet. Aduh, ternyata usia 60 tahun itu sudah TTK ya, tanda-tanda ketuaan itu, dompet nggak bawa dompet. Akhirnya saya bilang, Pak, mohon maaf, bisa ditunggu sebentar, saya pinjam uang ke kantor. Enak aja Ibu mau melarikan diri ya? Astagfirullahaladzim, saya memang ada potongan untuk mau bohong Pak. Itu kebiasaan seperti itu. Bilangnya nggak ada duit, tapi tahu-tahu kabur. Oke, baik Pak. Saya langsung manggil itu namanya ada beberapa satpam yang ada di kantor kami. Saya panggil, Mas Ar, tolong dong, Ibu dipinjemin duit 15.000. Dia langsung diem aja. Oh ya sudah, terima kasih ya Pak ya. Bapak sudah memberi pahala ke saya. Kenapa memberi pahala? Iya, Bapak sudah melukai saya, tapi Bapak tidak minta maaf. Nah, inilah Ibu dan Bapak itu kalau dia merasa, kenapa marah? Kenapa marah? Karena saya tidak win-win solution pada saat itu, tapi saya menggunakan kondisi kompromi dulu, gitu, mau cari pinjaman dulu. Gitu. Baik, Ibu dan Bapak yang saya cintai, nah ini bagaimana sih berpikir menang-menang? Nah, kalau terkait dengan COVID misalnya, nah pakai masker, itu sebetulnya salah satu contoh win-win solution. Karena saya tidak menulari orang lain, karena saya juga nggak tahu apakah saya ini bersih atau tidak. Dia juga tidak akan menulari kita. Itu sebetulnya penggunaan masker itu sudah merupakan win-win solution. Olahraga secara teratur dengan tetangga-tetangga kita, di mana kita masing-masing juga menjaga jarak, itu sudah win-win solution. Karena kita supaya tamu kita masuk ke rumah, bersih sepatunya, saya minta dicopot di depan pagar, tapi di depan pagar sudah saya siapkan air keran di depan rumah. Nah, di situ itu juga sudah merupakan win-win solution. Saling mengingatkan satu sama lain itu juga bagian dari win-win.
Tidak kalah penting Ibu dan Bapak, kebiasaan yang kelima adalah berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kita kadang-kadang maunya dipahami dulu, tapi tidak mau memahami. Apalagi dengan orang yang di bawah kita. Misalnya orang yang kerja di rumah, kita maunya dipahami terus, tapi tidak mau memahami. Yang kerja di rumah saya usianya sudah 75 tahun, tapi disuruh berhenti tidak mau. Kenapa? Beliau punya kewajiban untuk membesarkan cucu-cucu yatimnya sampai 3 orang. Jadi kerjaannya seperti apapun, saya tersenyum aja, saya terima, walaupun kadang-kadang juga agak emosi sedikit, tapi begitu saya lus pundaknya beliau, saya bilang, Mak, saya banyak belajar sama Emak. Bayangkan 3 cucunya yatim piatu. Beliau bekerja usia 75 tahun untuk cucunya. Ternyata begitu saya memahami dia juga memahami saya. Kalau dia mau nggak masuk, tetap datang ke rumah dulu, nyuci piring. Karena yang dia tahu persis bahwa saya adalah manusia yang paling tidak suka untuk mencuci piring. Baik, nah Ibu dan Bapak, kalau orang itu kita dengarkan dulu, kita pahami dulu, insya Allah dia juga akan memahami kita. Bagaimana kita akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah kalau kita tidak memahami makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan kucing pun paham terhadap kami. Kalau saya sudah di kamar, pintunya saya kunci, dia ngerti nggak masuk. Tapi kalau sudah jam 3:30 pagi, sudah mulai dia berarti dia ngingetin untuk sholat tahajud. Ibu dan Bapak yang saya cintai, kebiasaan yang ke-6 adalah sinergi. Untuk mencari ridha Allah, untuk mewujudkan tujuan kita nggak mungkin sendirian, tapi harus bersinergi. Saya tidak akan pernah dapat training untuk mengupas, menghafal Al-Quran online secara cepat kalau saya tidak bergabung di grup WA. Di situ informasi yang sangat luar biasa. Padahal 2 minggu sebelumnya saya ikut webinar di mana trainernya menanyakan apa Bu Ayu target ibu di akhir target ibu sebenarnya. Saya kan ibu sudah tua, kenapa masih ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini? Apa target ibu? Target saya sederhana, saya ingin hafiz Al-Quran insya Allah. Itu 2 minggu sebelumnya. Ternyata pagi-pagi saya sudah membaca di grup WA bahwa ada teknik membaca, menghafal Al-Quran. Setiap hari 2 baris. Setiap hari 2 baris. Itu kenapa? Karena saya bersinergi dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang kreatif, dengan orang-orang yang memberikan hal yang sangat-sangat positif sekali. Kalau Bapak dan Ibu melihat gambar ini, di sini adalah orang lomba memanjat pinang, panjat pinang. Coba yang bawah, tidak akan tercapai-capai, sudah sampai atas pun melorot lagi. Kenapa? Karena tidak bersinergi. Tapi yang di samping kanan ini, dia bersinergi sehingga gampang banget tuh masuk ke atas, naik ke atas. Jadi begitu luar biasanya sinergi. Kemudian yang ke-7, kebiasaan ke-7 adalah mengasah gergaji. Mengasah gergaji adalah soal memperbarui diri terus-menerus dalam bidang physical intelligence, kecerdasan fisik. Bisa kita ini kalau nggak kita asah, dampaknya akan seperti apa? Mungkin ada orang yang kerja mati-matian, pagi, siang, sore, malam, tanpa keseimbangan. Akhirnya dia jatuh sakit. Kenapa? Nggak pernah mengasah gergajinya dari aspek fisiknya. Keluarganya juga berantakan. Kenapa? Karena dia hanya kerja. Dia tidak mengasah gergaji dari aspek emosinya. Nah, mengasah gergaji, meluangkan waktu dengan mengasah gergaji akan memberikan kita ruang dan waktu untuk berpikir kreatif, menyelesaikan pekerjaan kita dengan cepat, lebih baik, lebih murah, dan mudah, serta lebih berkualitas. Ingat, start from the end. Start from the end kita adalah, tadi dikatakan
meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Start from the end kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tanpa kita mengasah gergaji kita. Apakah sampai kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah? Sehingga kenapa kita perlu mengasah gergaji kita? Ibu dan Bapak yang saya cintai. Yang terakhir. Yang ke-8. Find and help. Tertarikan Anda, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda tidak pernah bohong. Temukan keunikan dalam diri Anda. Dan bantu orang lain menemukan potensi uniknya. Inilah Ibu dan Bapak yang saya cintai, 8 kebiasaan yang efektif yang bisa kita terapkan dalam new normal. Pak Ibrahim tadi menanyakan bukunya apa? Bukunya adalah The Islamic Diary Habits. Nanti saya tulis juga di chatting ya. Baik Ibu dan Bapak yang saya cintai, sebuah renungan, taburlah satu perbuatan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah suatu kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Taburlah suatu karakter, maka kamu akan menuai takdir. Terima kasih teman-teman, sukses semuanya. Maafin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Agus. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pencerahannya ini luar biasa. Ini seperti hati kita di tapping nih sama Bunda nih. Dilolosin, alhamdulillah. Ya, ini silahkan masih ada waktu barang 15 menit untuk tanya jawab ataupun sharing. Silahkan ada yang mengangkat tangan seperti ini atau di chat. Silahkan, kita mau buka. Ada 2 penanya dulu, silahkan. Nah ini Bu Najmia yang pertama. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, rindu banget nih Bun. Lama dari jumpa ini. Kapan ya ketemu Bun. ya? Saya mau tanyakan Bun ke-8 langsung ini tentang gali kemampuan Anda. Ini sangat tertarik sekali saya Bun. Jadi bagaimana kemudian gergaji selalu diasah kembali, kemudian gali kemampuan Anda yang pertanyaan saya begini Bun. Menggali kemampuan saya, tetapi kalau teman saya gergajinya tidak ditajamin, kayaknya kita seperti ikut karena aura positif diarahkan terus. Nah, saya juga ingin teman-temanku juga begitu. Nah, bagaimana ceritanya, Bun? Bagaimana metode apa yang kami lakukan, yang saya lakukan untuk menularkan tadi tuh yang aura positif kepada teman-teman yang lain, supaya juga bisa menggali kemampuan, gergajinya juga diasah terus. Teman-temanku tidak ada yang mau ikut. Cuma palingan cuma Pak Sadek tadi ada berdua nih. Yang lain saya ajak, udah begini-begini. Saya kok jadinya sayang ini kalau ilmunya Bunda ini malam dia tidak ikut. Metode yang saya lakukan supaya teman-temanku juga bisa mengikuti seperti yang Bun. Iya. Terima kasih. Silakan. Langsung atau satu lagi, Pak? Ya, satu lagi boleh. Oke, monggo, Pak. Silakan, ada yang chat atau tunjuk tangan. Dari jauh, dari Palembang kayaknya ada dari siapa ya, Pak Palembang. Oke, mungkin cukup satu dulu. Oke. Udah deh webinarnya gitu. Selasa Rabu juga ada terus. Kalau aku hanya ngintip aja tuh. Ya. Sering videonya aku matiin kalau Selasa Rabu karena sambil tidur-tiduran. Baik, terima kasih luar biasa sekali Mbak Najmia terkait dengan bagaimana find and have another. Mbak Najmia
Mia sudah berusaha untuk mengajak. Ingat, kita ingat pada bulatan ini. Ya, yang ada di dalam kendali kita, ini yang ada di dalam. Ini kita yang mempengaruhi kita. Pola pikir kita, perilaku kita, cara kita ngomong, emosi-emosi kita, spiritual kita, ini semua dalam kendali kita. Kita bisa mengendalikannya. Atas izin Allah tentunya. Ini di sini. Tapi kalau sudah yang di luar ini, lingkaran luar, perhatian tidak ada pada kendali kita. Teman-teman kita bisanya hanya mengajak, mengingatkan. Kewajiban kita sudah gugur kalau kita sudah mengingatkan. Apalagi Bu Najemiah sangat luar biasa dengan di FB-nya. FB-nya itu isinya adalah himbauan-himbauan juga. Kemudian di Line-nya, di Line itu juga isinya himbauannya. Itu sebenarnya sudah mengajak orang lain untuk mengasah gergajinya. Kemudian juga di grup WA, setiap ada sesuatu yang bagus di-share-kan. Tapi kita tidak bisa untuk mengubah orang lain. Kalau orang lain itu sendiri tidak mau mengubahnya sendiri. Kita hanya memberikan saran, masukan, dan doa. Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah untuk melakukan perbaikan itu. Nah, itu Ibu. Jadi yang Ibu lakukan selama ini sudah luar biasa. Di FB, wow, FB-nya itu kalau saya terus terang saja, saya terpicu dengan FB itu. Keren Bu Najemiah, walaupun di Ambon, ternyata beliau bisa keliling ke seluruh Indonesia membantu para pejabat-pejabat eselon 2 yang sangat luar biasa. Itu jangan dikira saya nggak ngiri itu sayang. Ngiri. Ya, sangat luar biasa banget tuh. Artinya sebenarnya Ibu sudah mempengaruhi orang lain dengan dianya. Kemudian selalu itu, Ibu kalau mempromosikan bukan diri Ibu sendiri. Ini kalau saya boleh menganalisis ya, karena kebetulan saya kuliah di psikologi juga. Ibu selalu kalau di situ temennya, Pak Sadek, kemudian Pak siapa, itu diupload juga di situ, sedang bekerja sama. Artinya Ibu sudah memahami orang lain. Orang lain juga butuh aktualisasi. Orang lain juga kita lihat bahwa kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan untuk dihargai, untuk aktualisasi diri. Ibu sudah melakukan itu. Jadi kalau Ibu mengatakan sepertinya cara saya salah, tidak Ibu. Karena Ibu hanya bisa mempengaruhi diri Ibu sendiri. Kalau yang di lingkuran luar, Ibu hanya memberikan saran, dan lebih banyak kepada keteladanan yang Ibu sudah lakukan di medsos juga. Saya yakin di kebiasaan sehari-hari juga seperti itu. Buktinya itu like-nya, komentar-komentarnya banyak. Itu salah satu indikator bahwa Ibu juga disayangi di lingkungannya. Saya kira demikian Ibu Najemiah. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Dr. Agus. Dipersilakan. Makasih Bunda, makasih pencerahannya. Terima kasih Pak Dr. Agus. Ya, ini ada lagi Bunda dari Haji Asep Andera. Silahkan mungkin langsung cakap aja karena ada yang kepotong ini. Maksudnya apa ini? Yeah. Jadi momentum yang membuat Bunda mampu menebar kebaikan dengan ilmu dan amalnya serta istiqomah dalam kebaikan. Jadi beliau beruntung sekali. Silahkan Pak Asep mungkin bisa lebih lanjut di ini, lebih jelas. Silahkan Pak Asep. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Baik, Bun, sebetulnya kalau dirangkum semua apa penjelasan Bunda tadi, saya memang ya tidak menitik beratkan kepada penjelasan yang ada di dalamnya. Saya lebih cenderung sedang merasakan suasana kebatinan apa yang sebetulnya terjadi gitu loh, sehingga kok ada ya orang yang mampu dan sudah sampai pada tingkatan tersebut, di mana sebetulnya apa yang dia lakukan itu bukan lagi karena orang lain, karena teman, karena atasan, karena memang tujuan Bunda kan yang pertama dan yang terakhir itu sudah menetapkan bahwa pengennya di akhir hayat gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas
sebatas karir, sebatas keluarga, ataupun ya sebatas hal-hal yang memang ya relatif akan ditinggalkan. Nah, saya ingin juga merasakan suasana kebatinan apa yang menjadi momentum Bunda itu melakukan hal demikian, tetap konsisten dengan kebaikannya dan terus melakukan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat Bunda. Terima kasih. Amin. Silahkan. Ya. Baik, terima Bayu. kasih Pak Haji Asep Andra. Itu adalah motivasi bagi saya dan doakan saya bisa istiqomah Pak Asep. Karena saya juga belajar. Bahkan kemarin di FB saya yang 2 hari yang lalu, itu saya foto Al-Quran yang terbuka. Kan kita pingin kalau setiap malam Jumat itu baca Yasin, Muluk, kemudian Al-Kahfi, Ar-Rahman. Itu kadang-kadang malam kan nggak bisa selesai. Nah, sehingga saya coba untuk bisa nggak ya, pada waktu saya sholat wajib, sholat sunnah, saya baca surah-surah itu. Saya coba, ternyata bisa. Begitu sholat maghrib, itu ternyata Yasin sudah selesai. Tapi dengan saya buka. Nah, saya konsultasi sama Ustadz. Ustadz, boleh nggak sih kalau saya sholat itu sambil membaca Al-Quran? Yang tidak boleh itu gerakan-gerakannya, Bu. Oh, kalau gitu saya siasatin. Di depannya Al-Quran, yang saya beli yang besar sekali, saya dari jarak jauh, kemudian saya bagi, kalau sholat sunnah dulu, itu berarti 2 rakaat. Berarti ini 2 lembar ini saya bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Oh, alhamdulillah. Ar-Rahman sampai dengan surat ini sudah selesai tuh pada waktu sholat sunnah. Kemudian begitu 4 rakaat, saya cek nih, ada 2 lembar, berarti itu saya bagi ke 8. Jadi saya nggak buka-buka. Kan kadang-kadang juga sudah maaf, setengah hafal juga ya. Jadi oke. Jadi ternyata itu kami coba mulai dari sholat maghrib sampai insya Allah sholat tahajud itu selesai itu semua surat. Alhamdulillah, wa syukurillah gitu. Nah, kebatinan apa? Pak Asep, mohon maaf, dan juga teman-teman yang lain. Saya beruntung ketemu dengan agama Islam. Sangat-sangat beruntung. Dan saya harus mengejar ketinggalan saya dengan teman-teman yang lahirnya memang beragama Islam. Saya kejar. Dosa saya terlalu banyak sekali. Mungkin tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga saya maksa tahun 2000 untuk menuju ke Tanah Suci. Walaupun banyak orang mengatakan, kamu belum pantas. Mobil aja belum punya. Rumah saja masih PTN, bayar tapi utang. Nggak apa-apa, saya ingin menebus dosa-dosa saya. Karena dosa saya sangat luar biasa. Itu kebatinan saya, Pak Asep. Pulang dari haji, katanya orang banyak ujian. Ya, saya dikasih penyakit di leher. Setiap saat saya ke rumah sakit kanker Darmais. Saya memperdalam hipnoterapi. Jadi pertama kali ilmu yang saya pelajari selain dari psikologi adalah hipnoterapi. Untuk menerapi diri saya sendiri pertama. Pada waktu saya sakit, 2 gelar sekaligus saya raih. Magister psikologi dan magister manajemen. Untuk apa? Supaya nggak merasa sakit nih. Itu barangkali kalau Pak Asep mengatakan, apa sih sebetulnya yang itu Pak Asep? Tapi ternyata alhamdulillah saya atas izin Allah dan terakhir dioperasi. Sampai sekarang alhamdulillah sehat, segar bugar, bahkan sudah gemuk lagi ya Pak Agus ya. Nah, itu teman-teman yang saya cinta. Saya harus mengejar ketinggalan saya dari teman-teman yang dari kecil. Sedangkan saya sampai dengan SMP kelas 3, saya masih Pak dan Ibu paham. Sehingga saya harus mengejar ketinggalan saya. Apa yang harus saya lakukan? Banyak hal yang bisa. Dan saya mohon doa juga pada banyak pihak, ya siapa tahu saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga Pok Wampung, mohon maaf
Pak Asep, work from home itu saya coba bikin video-video, walaupun videonya jelek saya upload di YouTube gitu. Barangkali itu bermanfaat pada orang lain. Iya, ya, itu saya upload di situ. Nah ini sebentar lagi nih yang barusan saya buat ini tadi jam itu juga sudah saya upload, tapi ternyata kok nggak bisa karena ternyata terlalu lebih dari 15 menit sampai dengan 17,5 menit ternyata nggak bisa. Oke, harus saya bongkar lagi. Kenapa? Harapan saya adalah biarkan suara saya aja yang ada di situ, kalau bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu masih banyak Pak Asep yang ya membuat saya harus seperti apa, harus seperti apa, harus seperti apa, seperti apa gitu. Saya kira demikian Pak Asep. Mohon maaf kalau saya kadang-kadang terbawa perasaan kalau sudah seperti itu. Baik, apalagi kalau sudah bercerita kalau apa ya, di Tanah Suci 10 hari terakhir, makanya ini pandemi kemarin harusnya kami itikaf di sana sama suami juga nggak bisa, sampai itu travelnya mengatakan, ibu ini mau diambil atau enggak, biarin aja, sudah diniatin ke sana. Jadi siapa, oh nanti kalau sudah ini enggak, pokoknya harus dipakai 10 hari terakhir. Baik, sedemikian saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, alhamdulillah ini banyak positif ini untuk vibrasi untuk Bunda nih energinya. Jadi didoakan. Alhamdulillah hebat Bunda, subhanallah luar biasa Bunda dari Bu Martiati. Ada juga dari Bu Dami. Tetap semangat Bunda Wahyu. Semoga amin. Lindungan Allah. Amin. Nah, Bu Nurita juga terakhir, masya Allah acara malam ini dihadiri oleh orang-orang hebat dengan profesinya karena Bunda Wahyu keren sekali materinya, semangatnya luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, ini bagaimana ini Pak Aan Nopriandi, ini mungkin pertanyaan yang dijawab terakhir karena mengingat waktu ya. Bagaimana kita memunculkan potensi yang ada dalam diri kita Bunda terkait dengan mengasah gergaji diri kita. Terima kasih. Atau mau dibuka langsung Pak Aan atau bagaimana? Mungkin maksudnya. Silakan Pak Aan supaya lebih enak. Maksudnya apa yang terkait dengan kebutuhan Bapak. Silakan Pak Aan dibuka. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus. Tunggu aja tadi karena sudah separuh sepertinya ya, baru ini bergabung. Jadi ya, mungkin gini Bunda, ya mungkin gini Bunda. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu nih apa sebenarnya potensi diri kita yang bisa menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang apa istilahnya ya, apa namanya itu, yang nomor satu yang ada di kita seperti itu yang harus kita. Nah, bagaimana kita munculkan posisi-posisi itu sehingga kita bisa memberi pengaruh yang lebih besar untuk orang lain yang bisa kita perbuat untuk lebih baik gitu Bunda. Mungkin begitu Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enggak langsung ini terakhir ya. Terima kasih motivasinya Pak Aan dengan pertanyaan Pak Aan. Saya harus banyak belajar lagi gitu ya. Ya, ada beberapa teknik untuk mengukur potensi diri kita. Yang pertama adalah dengan self-assessment. Kita mencoba tanya pada diri kita sendiri, hati nurani kita, sebenarnya potensi saya itu apa sih gitu. Kita sebetulnya tahu persis apa potensi saya. Nah, kemudian itu adalah self-assessment. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu, tapi juga harus ditriangulasi. Karena kalau hanya menggunakan instrumen saja, kadang-kadang juga pas suasana hatinya nggak pas, juga nggak pas. Karena instrumen tetap hanya menjadi instrumen, sehingga harus ada triangulasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan melihat perilaku-perilaku orang itu, kita sebenarnya juga tahu potensi-potensi diri kita. Saya punya anak bontot, dia seorang psikolog. Dia waktu mau kuliah, saya melihat potensi dia sebetulnya bukan di situ. Saya bilang, nah kamu kan sukanya bikin gambar, bikin gini. Kenapa kamu nggak desain grafis aja? Enggak, aku pengen psikologi aja, Ma. Saya pengen nanti profesor, doktor, berikutnya di belakangnya ada MPSI, ada MSc, ada, oh ya sudah keren. Akhirnya ya sudah, saya serahkan aja, milih dia seperti itu. Tapi apa yang terjadi sekarang Bapak dan Ibu? Sekarang dia kembangkan adalah desain grafisnya dan membuka kafe khusus kopi. Jadi psikolognya nggak dipakai sama sekali. Tapi dia bilang, saya pakai Mama.
Loh pakai apa? Loh saya kan melihat customer saya seperti apa. Saya deketin kalau dia sedang ada masalah, saya ajak ngobrol dia, sehingga ngopinya bisa banyak, sehingga dia bisa makan macam-macam. Oh keren saya. Nah, jadi di sini Pak Aan sebenarnya kita tahu kok potensi diri kita. Nah, bagaimana memunculkannya? Nah, sebelum memunculkannya tadi, yang berikutnya adalah feedback dari orang lain. Feedback dari orang lain itu seperti cermin. Cermin bisa cembung, bisa cekung, bisa datar, bisa pecah. Nah, kalau cerminnya cembung, berarti feedback itu tidak benar. Kalau cerminnya cekung, wajah kita jadi imut-imut, juga nggak benar. Tapi kalau cerminnya pecah, juga nggak. Cerminnya datar. Justru cermin yang datar bisa kita lihat dari orang yang tidak suka pada kita. Kalau orang yang tidak suka pada kita, itu kalau ngomong kan, wah, dah itu sebetulnya yang kita ambil. Jangan orang yang senang pada kita, yang senang dengan kita, kebanyakan itu ABS, asal Bapak senang. Tapi juga kita lihat, ada orang yang senang pada kita, tapi dia memberikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk mengetahui potensi kita, itu bisa gabungan dari melihat diri, self-assessment, menggunakan instrumen, menggunakan triangulasi, menggunakan feedback dari orang lain. Itulah. Tapi yang sangat utama adalah 2/3 manusia. Kita tanya pada sang empunya roh ini, sang empunya badan ini. Sebenarnya saya ini termasuk orang yang seperti apa ya roh? Kau izinkan aku seperti apa ya roh? Insya Allah, Ibu dan Bapak. Itu yang saya coba untuk lakukan. Sehingga jangan lupa, ibumu. Karena doa ibu adalah sangat luar biasa. Pengalaman saya dengan teman-teman, mohon maaf nih, yang ahli-ahli seperti Bu Nurita dan lain sebagainya. Saya kalau orang konsultasi ke saya itu, mohon maaf, nggak free semuanya. Jadinya saya itu kenapa nggak pernah mau ngupload di mana-mana, karena bagi saya itu adalah sesuatu yang itu kenapa sih orang itu bermasalah? Yang pertama saya tanyakan adalah bagaimana hubungan kamu dengan ibumu? Bagaimana hubungan kamu dengan mertuamu? Kalau seorang suami, oh saya udah baik. Bagaimana hubungannya dengan istri? Bagaimana hubungannya dengan anak? Karena tanggung jawab seorang suami adalah pada ibumu, istrimu, anakmu, dan adik perempuanmu yang belum ada yang bertanggung jawab terhadap dia. 4 itu tidak balance kehidupannya. Saya kira itu, mohon maafin saya kalau ada kata dan perilaku yang kurang pas. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih, Dr. Agus. Masalah, tabarakallah. Luar biasa ini pencerahannya Dr. Wahyu. Ada 8 hari ini kita dapat pelajaran banyak sekali, 8 kebiasaan di masa new normal tadi. Memang banyak positif yang disampaikan. Ini tidak habis-habis ini komentarnya. Alhamdulillah. Gimana terakhir, matur nuwun, inspirator, motivator, ilmunya luar biasa, Bunda Wahyu, dari Pak Aan, semua berterima kasih. Alhamdulillah. Ilmu dari Bunda Wahyu memang kasih, karena ada hidayah dari Allah. Atas izin Allah, kita dipertemukan oleh Bunda Wahyu. Kita doain, mudah-mudahan Bunda Wahyu tetap sehat, panjang umur, supaya bisa ngasih pencerahan kami. Ya, nanti kita bisa nyambung kembali di lain waktu, di tempat yang sama atau berbeda mungkin teman-teman yang lain, karena ada di beberapa Indonesia yang mengendaki ilmu beliau. Mungkin itu saja kita pertemuan. Mohon untuk diakhiri di end ininya slide-nya Bunda, supaya bisa kelihatan semuanya, kita mau foto bareng. Oke. Ya. Baik, mohon maaf kalau kami sebagai moderator banyak kesalahan ya. Kalau memang ada manfaatnya, alhamdulillah itu datang dari Allah. Ya. Terima kasih Bunda Wahyu telah bisa menghadiri pertemuan ini. Coba slide-nya dikeluarin dulu, mohon maaf, di stop. Oke, supaya bisa kita melihat teman-teman untuk buka semua ini. Chatnya nggak bisa habis ini. Alhamdulillah ini. Ya, ini semuanya keren manual ilmunya.
positif untuk selama masa new normal ini. Kalau bagaimana kabar Bapak Ibu sekarang hari ini adalah saya sehat, keluarga saya sehat, saudara-saudara saya begini ya, sehat, diketuk ditepuk di dada begitu. Kemudian semuanya sehat, sukses ya, dan bahagia. Ya. Oke, kita foto yang pose pertama adalah insya Allah kita sehat atas izin Allah. Ya, foto bareng ya. Bismillah. Dibuka semuanya, minta maaf ya, baik dari Aceh, dari Ternate, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ya, monggo. Buka. 1, 2, saya sehat. Oke. Sehat. Yang kedua, saya sukses, keluarga sukses, bahagia. Habis itu bahagia. Pak An cepat sembuh ya. Pak An lagi sakit, cepat sembuh. Oh iya, kita doain Pak An ya. Al-Fatihah untuk Pak An Supriyandi ya. Oh ya. Terima kasih Bunda Wahyu, Pak Agus, Prayitno, dan teman-teman semua. Baik Pak An. Terima kasih banyak semuanya ya. Sama-sama, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa di ikon selanjutnya. Insya Allah besok kita teruskan ada LLC ya untuk besok malam atau Live Learning Club, dan untuk ikon selanjutnya di hari Rabu, Kamis LLC lagi. Jadi selama seminggu di ISEP ini ada 4 event, dan 2 minggu sekali kita ada HISA atau Gerakan Indonesia Sehat Alami. Sampai jumpa, semoga semuanya punya manfaat dan menebar manfaat untuk Indonesia bahagia.